Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Pak Muslim dari Iswanto, guru dari SMK Negeri 8 Surakarta, dan Ibu Nurmalita Sari, dosen dari Universitas Udara Bangsa Surakarta, dan adik-adik siswa-siswi di SMA Negeri 8 Surakarta kelas 12 ya Pak ya. Oke. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya, khususnya kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini meskipun dalam keadaan pandemi dan masih suasana masih PPKM ya, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan acara atau kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dari Universitas Udara Bangsa Surakarta di SMA Negeri 8 Surakarta melalui media online, yaitu melalui media Google Meet. Baik, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Baik, untuk terima kasih atas kehadirannya Bapak Muslim Heri, kemudian teman-teman atau adik-adik siswa-siswi di SMA Negeri 8 Surakarta untuk bisa menghadiri acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Universitas Udara Bangsa Surakarta. Kegiatan nanti judulnya adalah pelatihan GeoGebra untuk siswa-siswi SMA Negeri 8 Surakarta yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh ini tim dari Universitas Udara Bangsa Surakarta, yaitu Ibu Nurmalita Sari dan saya sendiri dari Eko Purwanto. Nanti insya Allah nanti akan lebih banyak ke Ibu Nurmalita Sari yang lebih masa ini, karena ini matematika seperti ini. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, mungkin sambutan terlebih dahulu dari SMA Negeri 8 Surakarta yang akan diwakili oleh Bapak Muslim Heri Kiswanto. Kepada Bapak Muslim Heri Kiswanto, kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo anak-anak bisa dihidupkan kameranya nggih. Biar kelihatan lebih hidup ini ya. Masa kita bertiga dihidupkan nanti tahu-tahu sambil tiduran. Coba Berlina, coba teman-teman diperintahkan untuk menghidupkan kameranya ya. Enggak apa-apa kan biar tahu nanti. Coba. Halo, PS1. Yang tidak menghidupkan kamera berarti belum mandi tuh Pak. Iya, bisa gitu. Nah, halo. Yang tidak menghidupkan kamera berarti belum mandi gitu kan ya. Iya, hidupkan ya. Tolong ya, hidupkan. Tidak apa-apa, kondisi apapun tidak apa-apa lah ya. Nah, yang penting jangan tidur ya. Hidupkan yuk, Safira. Sampai Femas, mana Femas? Ada enggak Femas? Femas belum gabung ini. Dereng Pak. Oh, gitu. Dereng. Ya, Mbak Lisandra tolong dihidupkan kameranya. Yuk, hidupkan tidak apa-apa lah ya. Jadi kan biar ada sinkron yang real sinkron ya nanti ya. Maksudnya suaranya saja ya. Jadi kita siapa? Gitu, iya. Tadi atlet voli siapa tadi? Dikta ya? Mana Dikta? Ada ya? Tadi ada gambarnya tadi. Oke, terima kasih guys. Sebelumnya yang terhormat Pak Eko Purwanto dan Bu Nurmalita Sari dari Universitas Udara Bangsa. Ya, kami aturkan terima kasih ya atas percayaan Duta Bangsa untuk melakukan kerjasama penelitian di SMA Negeri 8 Surakarta. Kemudian yang kedua, langsung saja jadi pada anak-anakku semuanya ini adalah salah satu kesempatan langka gitu, karena dengan kondisi pandemi seperti ini ya, Anda masih diberikan kesempatan ya untuk menimba ilmu baru ya, karena saya yakin ya ini di pelajaran reguler kita di sekolah kita mungkin belum diajarkan seperti ini. Tolong nanti ini dipahami kemudian dicermati benar-benar ya, dan kalau bisa juga diimplementasikan ya dalam kegiatan pembelajaran khususnya matematika ya, karena kan kita tahu ya perkembangan teknologi kan sangat masif sekali ya. Kadang-kadang mungkin ada sebagian yang sudah tahu mungkin ya, untuk menyelesaikan sebuah soal matematika ya tidak perlu pikir ya, cukup Anda scan pakai HP Anda ya dengan aplikasi tertentu, jawabannya sudah ada itu. Cuman yang kita tidak pikir seperti itu ya, mau tidak mau ya kita sebagai
orang yang terdidik ya, dan ini adalah siswa ya, harus memiliki pola pikir ya, mindset yang bisa maju ke depan ya. Jadi jangan hanya mengambil instan ya, karena memang dengan adanya perkembangan teknologi kadang-kadang kita malas berpikir ya, kita pengennya langsung cekrek jadi ya. Coba nanti saat Anda terjun ke dunia kerja ya, di real kenyataannya ya, nanti Anda akan dituntut untuk memiliki pola pikir yang utuh dan seterusnya. Jadi tolong ya, nanti ini diikuti dengan benar-benar ya apa yang disampaikan oleh beliau Pak Eko dan Bu Nurmalita ya. Saya yakin ini akan bermanfaat ya ini. Ini adalah bagian dari pengabdian kepada masyarakat ya. Mungkin nanti setelah selesai ya bisa bertanya pada beliau berdua nih ya, luar biasa ya. Beliau ini sedang menyelesaikan studi S3 di luar negeri. Jadi silakan Anda yang berminat ya untuk menjadi tenaga pendidik ya, entah guru atau dosen, nanti bisa bertanya langsung kepada beliau berdua. Itu ya, siap anak-anak? Coba Nana, Safira. Nggih, Pak. Siap. Siap, Pak. Coba, please dihidupkan dong salah satu aja kamera, coba dihidupkan kameranya. Kan saya juga belum kenal dengan Anda ya. Coba dihidupkan, mana yang lain? Pak Eko, Bu Nurmalita, kalau belum dihidupkan jangan dimulai Pak Eko ya. Nah itu Ya Pak. Siap, Pak. Ah, Dita. Ya, Dita loh, Dita gimana kabarnya? Dita. Oh iya, oke. Oke, gitu dulu ya, Pak Eko, Bu Nurmalita, terima kasih ya. Mudah-mudahan tadi berjalan lancar ya, semua mendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muslim Riki Swanto atas sambutannya. Semoga nanti acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Nanti baik, untuk selanjutnya langsung saja untuk materi yang mengenai pelatihan GeoGebra ya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurmalita Sari. Kepada Ibu Nurmalita Sari untuk bisa share screen, mungkin dari laptop Bu Nurmalita atau dari saya sih? Ini Pak, dari saya saja nggih. Oh ya, silakan nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Heri Muslim selaku guru SMA 8 ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya kepada kami bersama Pak Eko untuk melakukan pengabdian di SMA 8. Kemudian yang saya hormati pula seluruh teman-teman IPS 1 ya. Terima kasih untuk antusiasnya untuk mengikuti pelatihan ini, pelatihan GeoGebra. Ini sebenarnya untuk pelatihan ini saya yakin sangat bermanfaat karena sekarang kan ujiannya itu juga ujian online ya untuk SMA. Nah, siapa tahu dari sini nanti kalian dari HP pun kalian bisa mengerjakan matematika yang istilahnya soalnya sangat rumit, tapi kalian bisa menghemat waktu karena sekarang kan ujiannya online, bisa kalian menggunakan apa saja bisa untuk sebagai alat bantu ya. Apalagi sekarang IT itu sangat berkembang luas sekali, termasuk GeoGebra. Nah, GeoGebra ini itu merupakan media pembelajaran matematika yang gratis ya. Untuk itu saya share screen dulu. Sebenarnya GeoGebra itu ada banyak jenisnya ya. Kalau yang pakai laptop itu sebenarnya sangat komplit. Itu ada GeoGebra Classic 5, ada GeoGebra Classic 6 seperti itu. Tapi kemarin kendala ada beberapa siswa yang WA saya tidak punya laptop. Oleh karena itu kita menggunakan media pembelajarannya itu yang Android saja ya. Android untuk aplikasi GeoGebra pun di Android ada, tapi di situ ada beberapa macam ya. Ada yang kemarin kalkulator, kemudian ada yang geometri seperti itu. Ini contohnya untuk yang kemarin itu yang kita share, yang sudah saya share di grup kelas kalian ya. Sebelumnya apakah semuanya sudah mendownload aplikasi dari GeoGebra ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Untuk materi matematika yang akan kita pelajari itu hari ini itu tentang program linier ya.
Karena yang saya amati dari tahun ke tahun, dari saya sekolah SMA pun ya, program linear itu pasti keluar di ujian. Itu pasti ya. Contohnya seperti apa sih? Di sini saya sharekan untuk contoh kasus. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan kita jika X1 dan X2 itu merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X plus 5Y itu sama dengan 12, dan X plus 4Y itu sama dengan 15, kita disuruh menghitung nih, nilai 5X1 plus 3Y1 berapa. Ini kan kalau kita, istilahnya menggunakan manual, itu harus teliti iya, kemudian mikir panjang juga iya, begitu ya. Tapi kita akan menyelesaikannya menggunakan GeoGebra. Langkah awalnya bagaimana? Di sini kita buka dulu ya. Kalian sekalian ini ya, langsung buka aplikasi GeoGebra-nya ya. Sudah dibuka aplikasinya? Sekalian dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Kalau cuma matematika itu gitu ya. Kalau cuma mendengarkan tanpa ada action-nya itu tidak bisa. Kalian sudah buka? Itu jenengan pakai apa, Bu? Pakai tablet atau apa? Saya pakai tablet. Untuk Android pakai HP pun ada. Kemarin sudah saya Itu bisa di landscape aja, Bu, biar agak kelihatan besar gitu. Oh, ininya. Ya. Ya, Iya. kelihatan besar kan? Ya, betul. Ya. Oke, ya, Pak. Ini untuk modulnya, modul pelatihannya sudah saya share ya di grup kalian. Kalian sudah buka GeoGebra-nya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita mulai ya. Di sini itu kan 2X plus 5Y sama dengan 12. Kita ketik aja tuh, langsung di sini. Kalian klik di aljabarnya di sini ya. Nah, ini langsung masukkan 2X plus 5Y sama dengan 12. Langsung enter bawah sendiri. Nah, kalau kalian ngerjain manual kan lama sekali ya pasti bikin garisnya. Kemudian tadi yang kedua itu adalah X plus 4Y sama dengan 15. X plus 4Y sama dengan 15. X plus 4Y sama dengan 15. Hasilnya kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini caranya untuk mendekatkan, memperbesar itu sama. Kalau kalian lagi buka HP memperbesar foto seperti itu ya. Tinggal tempelkan saja di HP kalian, tangan kalian langsung diperbesar seperti itu. Setelah itu kita cari titik potongnya dulu ya. Titik potongnya caranya bagaimana? Kalian klik di peralatan di sini, peralatan. Nah, kemudian kalian pilih yang perpotongan dua objek nih. Kalian klik, kemudian kalian langsung klikkan di kedua garis yang akan dicari titik potongnya. Ini sama yang satunya biru. Nah, ketemulah titik potong A. Kita akan cek titik potong A-nya itu berapa. Kita bisa lihat di aljabar. Kalian klik di aljabar lagi. Seperti ini. Kemudian yang kita cari tadi persamaannya apa sih? Tadi kita mencari persamaan itu adalah 5X1 plus 3Y1-nya berapa? Nah, ini berarti kita menuliskan 5X plus 3Y ya. Ini kita menuliskannya Bu, F. pelan-pelan bisa nggak, Bu? Oh iya. Pelan-pelan bisa nggak, Bu? Pelan-pelan, Ya. Bu. Jangan cepet-cepet, Bu. Baik. Ini sudah selesai belum sampai sini? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutnya itu menulis fungsinya ya. Fungsinya fxy. Tadi kita tulisnya seperti ini. F, tanda kurungnya kalian klik di angka 1, 2, 3 itu. Kalian klik yang buka kurung. Kalian X, Y. Seperti ini. Kemudian
kalian pindah kursornya pakai pindah kursor yang bawah itu, sebelahnya enter itu, sama dengan 5x. Tadi kan rumusnya yang kita cari itu 5x1 plus 3y1 ya. 5x plus 3y seperti ini. Lalu kalian enter. Setelah itu, tadi kan kita mau cari nilai yang apa namanya di 5x plus 3y. Tinggal kita masukkan ini ya. Tinggal kita masukkan F. Kemudian buka kurung. Tadi kan untuk titik potongnya, di sini adalah titik potongnya itu A ya. A ya. Di sini A. Kalian masukkan A. A-nya yang besar ya. Kalian klik ABC. Nah, ini kalian klik yang sini untuk tanda ada strip topi itu. Kalian klik. Terus kalian klik A. Langsung di enter. Nah, hasil dari nilai 5x1 plus 3y1 itu adalah negatif 27. Sangat mudah kan untuk mencari nilainya? Bagaimana? Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Ketinggalan jauh, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Ketinggalan. Sampai mana? Sampai Kembali mana? lagi dari Ini awal. kalau saran saya sih ya, nanti kalian itu banyak latihannya pakai GeoGebra. Nanti pas ujiannya kalian sudah luas, soalnya seperti ini, langsung ngerjain, nggak ada 1 menit udah selesai satu soal. Ini Atau mungkin dimulai dari awal Bu, mungkin Bu, kalau masih dari awal iya. Bu, nggak apa-apa mungkin. Nggak apa-apa Bu, biar anak-anak paham. Ya, nggih. oke. Nggih. Kalau Yang dari itu awal itu ini kita gimana, clear Bu? dulu ya, saya. Gimana? Ya, Ada diulang yang dari tanya awal tadi, aja, ada Bu. Ulang bagaimana? lagi yang dari soal tadi. Soal. Patah-patah sinyalnya. Ya, tadi kan kita mau mencari nilai untuk soalnya dulu. Kalian sudah paham belum soalnya? Ini soal ujian UAS Sudah, Bu. IPS juga. Nah, ini kita mau mencari nilai dari 5x1 sama 3y1 ya, dari 2 persamaan itu tadi. Langkah awal, kita itu menggambar garisnya terlebih dahulu. 2x plus 5y-nya sama x plus 4y-nya. Atau kalau kalian mau menuliskan fungsinya terlebih dahulu juga tidak masalah ya. Kalau di sini, aduh, ini kalau harus itu dulu. Tadi persamaan pertamanya itu adalah 2x plus 5y sama dengan 12 ya. Kalian ketik 2x plus 5y sama dengan 12. Kemudian kalian enter. Hasilnya seperti ini. Sudah belum? Sudah? Yang lain sudah belum? Sudah? Sudah. 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 Sudah ya. Kemudian yang kedua. X plus 4y itu sama dengan 15. Kemudian kita enter lagi. Ini untuk yang kedua. Sampai sini sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Langkah selanjutnya kita cari titik potong. Kalian klik di peralatan di sini ya. Peralatan. Terus klik perpotongan 2 objek. Terus kalian klikkan di garis
merah sama orange ini. Yang satunya. Nah, diperolehlah perpotongan titik A. Untuk nilainya berapa? Kalian klik di aljabar lagi. Oh, ternyata A itu adalah negatif 9,6. Sampai sini sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Kemudian tadi yang fungsi yang akan kita cari itu adalah 5x1 plus 3y1. Berarti kita menuliskannya itu adalah F, maaf, di ABC ya, itu F, kemudian di 1, 2 kalian buka kurung, X, Y, kemudian sama dengan 5x plus 3y. Kemudian kalian enter. Setelah itu, sudah sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Setelah itu, kalian kan mau cari nilainya nih, hasil dari fx, y ketika perpotongan tadi ya. Kita masukkan tuh f, buka kurung, langsung A. Klik ini, A besar ya, kalau A kecil nanti tidak kebaca. A besar seperti ini, langsung kalian enter. Nah, ketemulah nilai dari 5x1 plus 3y1 itu adalah negatif 27. Ya, mudah kan? Nanti sering-sering aja banyak latihan ini, nanti pas ujian kalian kalau ada soal seperti ini kan mudah sekali. Mempersingkat waktu ya. Ada pertanyaan dari kasus ini. Ini satu kasus yang pertama. Nanti saya akan menjelaskan 3 kasus. Ada pertanyaan? Ada kendala? Tidak, Bu. Tidak ya. Kita lanjut ke yang kasus 2 ya. Kasus 2 saya akan share-kan untuk soalnya. Oh, ini yang kasus itu ya. Ini kasus 2. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f(x,y) itu sama dengan 2x plus 3y dengan fungsi kendalanya. Itu ada 4 batasan itu. Kemudian kita suruh mencari nilai maksimum dan minimum ya. Langkah pertamanya bagaimana? Ini sama ya dengan cara yang tadi. Langkah awalnya kalian tuliskan fungsi f(x,y)-nya pada menu tadi, aljabar. Silahkan langsung ditulis ini. f(x,y) sama dengan 2x plus 3y. Saya juga akan coba menuliskan di sini. Ini cara membersihkannya langsung ini ya. Kalian klik di menu, kemudian clear all. Kemudian ini discard saja. Tidak disimpan. Menuliskannya tadi bagaimana untuk fungsinya? F x, y itu sama dengan 2x plus 3y. 2x plus 3y. 3y. Seperti ini. Langsung kalian tekan enter. Sudah semuanya? Sudah ditulis ini? Sudah. Ya, kita lanjut menulis kendala. Menulis kendalanya yang tadi kan ada banyak kendala ya. Kita akan tulis di sini kendalanya itu adalah
ini ya. X plus Y lebih besar sama dengan 4. X plus Y kurang dari sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 2. Dan Y lebih besar sama dengan 1. Kita tulis kendalanya. Langsung saya kasih trik yang cepat ya di sini. Langsung kita tulis semuanya. Jadi X plus 2Y. Tadi kan lebih besar sama dengan ya. Tapi kita di sini kan mau lihat dulu daerahnya. Kita tulis saja lebih besar. Lebih besar dari 4. Seperti ini. Kemudian kalian klik dan. Dan-nya itu dapatnya dari mana? Itu sebelah ABC itu ada simbol tagar dan itu silahkan diklik. Kemudian pilih dan. Dan itu seperti topi itu ya. Itu kemudian ditambah, balik lagi, X plus Y. X plus Y. Kurang dari, tadi kan kurang dari sama dengan. Kita tuliskan kurang dari 4. Nah, kemudian untuk syarat yang ketiga, kendala ketiga tadi adalah X lebih besar sama dengan 2 ya. Ini kita tuliskan dan lagi. Dan syaratnya itu adalah X lebih besar sama dengan 2. Kemudian, dan lagi masih ada satu syarat lagi. Dan Y lebih besar. Y lebih besar sama dengan 1. Lalu kita klik. Ini kalian sudah menulis? Bentar, Bu, pelan-pelan. Ya. Belum, Bu. Ini saya perpanjang dulu. Silahkan kalian tulis dulu ya ini. Kalau sudah, nanti silahkan di-enter. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah langsung di-enter ya. Nanti kalian akan mendapatkan gambarnya itu seperti ini. Jadi yang kita cari itu daerahnya ini ya. Nah, yang di hasil ini. Kemudian, kita kan disuruh mencari nilai titik maksimum sama minimum tuh. Kita akan cari dulu perpotongan titik, tapi langkahnya bagaimana? Kalian menuliskan syaratnya satu persatu terpisah dengan simbol sama dengan ya. Contohnya seperti apa? Di sini X plus X, langsung kalian mengikuti, plus 2Y itu sama dengan 4. Karena untuk GeoGebra ini tidak bisa membaca ketidaksamaan ya. 4. Langsung kita enter. Kemudian tadi kendala kedua itu adalah X plus Y. X plus Y itu kurang dari, ini tidak kita tulis kurang dari, tapi sama dengan 4. Kita enter. Kemudian kendala yang ketiga tadi X sama dengan 2. Kemudian kita enter lagi. Yang satunya Y sama dengan 1. Kita enter lagi. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita cari perpotongan titiknya ya. Caranya sama dengan yang tadi. Kalian klik peralatan, kemudian perpotongan 2 titik. Kemudian silahkan diklik, kalian mau mencari titik yang mana.
Kita kan ini tadi ada segitiga ini ya daerahnya, berarti kita perpotongan dari yang garis ini sama yang X tadi. Ada titik A. Kemudian Y sama dengan 1 sama yang garis ini ya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang di titik ini. Ini sama yang tegak lurus. Diperoleh titik A, B, dan C. Sudah ketemu titiknya? Atau ada yang keliru? Belum. Jadi kalian klik di yang perpotongan perpotongan objek ini ya. Setelah aktif itu tombolnya akan tebal seperti itu. Kemudian kalian mau cari perpotongan yang mana? Apakah yang garis ini? Kelihatan tidak kursor saya ya? Tidak Yang kelihatan, ini. Bu. Kursornya tidak kelihatan tuh, Bu. Kecil Pak, tab itu. Oh iya. Oh iya. Soalnya laptopnya nggak bisa. Beda GeoGebra laptop sama Android. Ini loh, garis yang tadi, yang ini ya. Kelihatan? Garis yang ini sama ini tadi kan, sebentar saya ulang dari awal saja ya ini. Nah, kalian klik yang cari, kita kan mau segitiga nih. Segitiga. Kemudian kalian cari yang sini nih. Klik yang garis ini sama garis yang sini. Diperoleh titik potong A. Paham tidak yang saya sampaikan? Tidak. Tidak, Pak. Coba saya akan jelaskan sebentar. Gak bingung, Bu. Ya. Punya saya jajar genjang, Bu. Jajar genjang. Berarti garisnya salah, Mas. Saya tidak. Lanjut Sama aja, Bu. tidak? Ada yang sama tidak dengan punya saya? Sama. Ya, sama ya. Yang benar sama. Tapi kalau ada yang salah, berarti tadi garisnya ada yang salah memasukkan ya. Jadi begini, misalkan tadi kan cari perpotongan dua garis ya. Misalkan garis ini sama garis ini. Kalian kan berarti cari titik ini kan ya. Kalau dalam kasus tadi kan seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Nah, kalian tadi kan cari garis di sini, sama sini kan ya. Ini A, B, C. Kalau nyari titik A, itu kalian yang diklik itu ini ya. Awalnya kalian klik yang perpotongan dua garis tadi. Kemudian kalian klik garis sini sama garis yang sini. Nanti akan ketemu titik potong A. Kalau kalian mencari titik potong B, berarti yang kalian klik itu adalah garis sini sama garis yang ini. Nanti akan ketemu titik potong B. Sama yang C. Kalau kalian cari titik potong C di sini, berarti kalian klik yang garis sini dan yang ini. Akan ketemu titik C. Begitu ya? Bisa ya diaplikasikan ke GeoGebra ya? Bisa. Insya Allah, Bu. Ya, kita coba. Saya ulang dari awal ini. Klik peralatan, kemudian klik perpotongan dua objek. Kemudian silahkan kalian klik garis yang sini. Nah, ini. Sama yang ini. Nanti akan diperoleh titik A.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian untuk memperoleh titik yang di sini ya, ini kalian tinggal klik sini sama garis ini, titik B. Sama ini, sama ini. Diperoleh titik C. Ada yang sudah berhasil? Saya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah semua ya. Kita lanjut ya. Nah, Ya. kalian klik di aljabar. Klik di aljabar, kalian akan melihat titik potongnya. Oh, ternyata titik potongnya itu adalah 2,2, 3,1, kemudian C-nya itu adalah 2,1. Langkah selanjutnya kita cari apa? Tadi kan kita itu disuruh mencari nilai maksimum dan minimum ya. Ya tinggal kita saja masukkan, tadi persamaannya sudah ada, fx, y-nya, 2x plus 3y. Sekarang tinggal kita masukkan, nulisnya begini. F sama seperti yang tadi. Buka kurung. A besar. Langsung enter. Kan ada 3 titik tuh. Luas daerahnya yang membatasi. Berarti kemudian selanjutnya ini A sudah. Kemudian F, B, ini ya, B, kita enter. Kemudian yang ketiga itu adalah F, C, kita enter. Sudah ketemu semuanya nilainya. FA-nya itu adalah 10, FB-nya adalah 9, dan FC-nya adalah 7. Berarti, bagaimana? Nilai maksimumnya itu adalah 10 dan nilai minimumnya adalah 7. Seperti itu. Mudah kan? Bagaimana tanggapannya? Kalian ketinggalan atau bisa mengikuti? Bagaimana? Bisa? Bentar, Bu, bentar. Oh iya. Ya, sambil nanti kalau pelatihannya sudah selesai ya, maksudnya kalian kalau mengulang lagi kan itu yang saya share modulnya tadi sudah ada ya, langkah step by step-nya. Hilang, Ibu. Apanya yang hilang? Gambarnya. Share screen tadi, Bu, yang ya. Ya. Sudah semuanya? Bisa ya berarti mengerjakannya? Untuk soal yang tadi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini tadi untuk 2 model program linear ya. Nanti kalian butuh latihan saja. Pasti nanti ketemunya akan lebih cepat. Ini kan baru pertama pegang GeoGebra ya. Pasti juga istilahnya sangat lama ini, habis ini apa, kesalahan klik. Seperti itu ya. Sebenarnya lebih mudah itu menggunakan laptop. Itu lebih komplit juga. Bagaimana untuk yang kasus ini sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ada pertanyaan tidak? Gampang apa susah? Lumayan, Bu. Belum terbiasa ya? Susah? Lebih susah mana sama menghitung manual? Susah ini. Susah ini, Bu. Ya, Bu, susah ini, Bu. Karena Dari belum siapa ini, terbiasa. Bu, ini.
Sumpah asli susah yang ini, Bu. Yang manual. Karena belum terbiasa aja, kalian jadi lama ya. Saya akan kasih contoh lagi. Misalkan ya, saya itu mau disuruh menghitung begini. Ada soal matematika, itu disuruh menghitung integral luas daerah yang dibatasi oleh X kuadrat. Gini, sebentar saya ulang. Jadi ada fungsi itu yang pertama, fungsi pertama itu adalah X kuadrat. Kemudian fungsi yang kedua di sini adalah X plus 2. Coba dihitung luas daerahnya. Ini kan sama dengan luas daerah ya. Ini soal IPS aja loh, ujian. Ini kan sama dengan integral dari F2 dikurangi F1 ya. Seperti itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kalian bisa menyelesaikan soal ini. Caranya bagaimana? Saya kasih contoh ya di sini. Ini kalian kesulitan karena baru pertama pegang saja. Nanti kalau kalian sudah terbiasa pasti bisa. Tadi kan yang pertama itu adalah X kuadrat ya. Untuk X kuadrat itu seperti ini. Kemudian yang fungsi kedua tadi adalah berapa tadi? X plus 2. X plus 2. Seperti ini. Nah, kalian disuruh menghitung luas yang perpotongan ini. Perpotongan antara garis merah sama garis kuning. Caranya bagaimana? Kalian klik, di sini kalian cari titik potongnya dulu. Seperti itu ya. Kemudian sudah ketemu, baru kalian menghitung integralnya. Ini kan integral ya. Langsung integral G, F, X, A, X, B. Enter. Ketemulah hasil integralnya itu 4,5. Mungkin kalian bilang susah karena belum pegang GeoGebra, baru pertama. Nanti kalau kalian sudah biasa pegang GeoGebra, itu menyelesaikan soal integral, kemudian volume, dimensi, kemudian jarak antara dua titik, kemudian turunan, kemudian persamaan tadi linear seperti ini, itu akan sangat mudah sekali. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Mau saya lanjutkan, waktu kita hanya 1 jam ya ini. Ada pertanyaan tidak? Bu mau tanya. Iya? Nyari integralnya tadi di mana ya, Bu? Oh, nyari integral, tertarik. Ya, di sini ya, Mbak. Misalkan nih, ada fungsi tadi kan saya menuliskan fx sama gx ya. Kalian mau cari integral. Nah, integralnya kalian klik di fx, Mbak. Oh, saya belum share screen ya. Sebentar. Saya share screen kan. Kalian klik di fx, Mbak. Fx. Di sini ada turunan, ada integral. Kalian klik saja integralnya ini, ya. Klik integral. Misalkan nih kalian mau menghitung integral ini. Bentar ya. Kalian disuruh menghitung integral batasnya 1 sampai 2 X pangkat 3 plus 1. Seperti itu ya. Kemudian dx.
Cara mencarinya bagaimana? X pangkat 3 plus 1 dx, berarti kini kalian menuliskan fungsinya dulu. Fungsinya ya tadi X pangkat 3, X pangkat 3, kemudian tadi plus 1 ya, plus 1. Kemudian di enter. Kemudian kalian langsung klik integral ya, integral. Kemudian kalian masukkan saja fungsinya. Fungsinya tadi kan H. H, kemudian X-nya, X, buka kurung di sini. Itu tadi batasnya itu adalah berapa tadi batasnya? Batasnya adalah 1 dan 2 ya. Berarti di sini 1. Oh, langsung tidak usah kasih fungsi, langsung 1,2. Seperti langsung ketemu 4,75 untuk luas yang dibatasi oleh ini ya, 1 dan 2. Nah, ini luasnya. Jadi integral dari X pangkat 3 plus 1, batas bawah 1 dan batas atas 2 itu adalah 4,75. Mudah kan? Untuk menghitung integral, karena ini sangat instan pakai aplikasi ya. Bisa Mbak Dikta? Bisa, Bu. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain, ini untuk integral. Nanti untuk geometri, silahkan kalian download yang GeoGebra untuk geometri ya. Karena sendiri-sendiri. Kalau yang kita pakai ini, itu khusus untuk persamaan, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Jangan keras-keras. Ya silakan, ada pertanyaan enggak? Kita hanya diberi waktu sampai 10:30 ya Bu ya? Iya, waktunya Oh, iya. soalnya cuma satu jam saja. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan ini. Jadi silakan nanti untuk bisa sering berlatih, karena baru pertama menggunakan mungkin ya belum. Iya. Ini ya belum familiar. Nanti kalau sudah Belum, iya. Ya sering menggunakan aplikasi ini untuk latihan-latihan dan apa namanya persamaan-persamaan yang sering Anda dapatkan di mata pelajaran di sekolahan, nanti bisa untuk latihan sendiri ya. Nanti sering menggunakan, insya Allah nanti akan lebih familiar ya, lebih terbiasa. Ya, karena mungkin ini kelihatan baru sulit pertama karena kali. baru pertama kali ya. Jadi kita memegang pertama kali. Ya nanti coba dibandingkan kalau yang sudah familiar dengan yang apa namanya dicoba menghitung manual dengan menggunakan aplikasi ini ya. Kalau sudah familiar ya, nanti lebih cepat mana dengan menghitung untuk mencari manual dengan menggunakan aplikasi. Ya, itu kira-kira nanti banyak latihan, banyak menggunakan aplikasi ini. Silakan, ada pertanyaan, waktu masih ada beberapa menit ya, 3 menit lagi, silakan. Silahkan sambil menunggu pertanyaan, silahkan absensi ya, melakukan absensi di link yang sudah saya share di kolom chat ya. Silahkan melakukan absensi di sana. Halo, ada enggak yang mau bertanya? Ya anak-anak mana ini? Mana ada yang tanya? Am kafe mau mupeng, ayo. Mana? Halo, Dikta, Helena.
Sandra. Mungkin ini kan pelatihannya virtual juga ya Pak. Jadi banyak kesulitan. Nah, coba kalau tatap langsung kan langsung bertanya ini yang dimaksud yang mana, yang ini seperti itu. Mungkin lain kali bisa nanti kalau sudah. Iya. Oke, kalau tidak ada silakan melakukan presensi ya di link presensi yang sudah saya share di kolom chatting. Oke gitu, mungkin karena ini sudah 10:30, jadi kita diberi waktu hanya 1 jam sampai jam 10:30. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan kepada, sudah ada grup toh Bu? Sudah ada Pak. Oh, ya, boleh ditanyakan di grup ya. Ya, boleh ditanyakan melalui grup secara langsung ya kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan lain ya, mengenai penggunaan dari aplikasi Google Brain ini. Itu terima kasih kepada Pak Muslim Heri ya, Pak Muslim atas waktunya. Kami telah diberikan waktu untuk memberikan sedikit share ilmu ya mengenai penggunaan dari aplikasi Google Brain ini kepada siswa-siswi di SMA Negeri 8 Surakarta. Mudah-mudahan nanti tidak hanya sampai di sini, tidak hanya ini saja, mungkin nanti ke depannya bisa lebih menjalin kerjasama lagi ya, tidak hanya di pelatihan melalui virtual. Mudah-mudahan nanti kalau pandemi ini sudah berakhir kita bisa bertemu secara langsung atau bertatap muka langsung di sekolahan, nanti kita bisa menindaklanjuti atau mengadakan kerjasama yang lain ya di kerjasama bentuk lain. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga segera bisa bertatap muka langsung di sekolahan, gitu ya. Itu terima kasih Pak Muslim Heri, terima kasih Ibu Nurmalita Sari, dan terima kasih pada adik-adik semua ya. Tetap semangat belajar ya meskipun pandemi, meskipun dari daring ya melalui media online dari rumah masing-masing, tetap namanya menuntut ilmu dimanapun ya kita berada, dalam keadaan apapun ya kita harus tetap semangat, tetap wajib kita menuntut ilmu ya. Jadi jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan malas, tetap semangat untuk menuntut ilmu, gitu ya teman-teman semua, adik. Ya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, semangat, tetap semangat meskipun di rumah harus tetap semangat, harus tetap belajar ya. Jangan sampai nanti Pak. di rumah tidak belajar ya. Nah, kita yang guru dan ini ya tetap belajar meskipun kita itu tidak ketemu langsung, tidak bertatap muka langsung, itu kita itu juga mikir gitu. Bagaimana cara solusi yang terbaik untuk memberikan ilmu transfer kepada anak didik kita. Jadi kita itu tidak diam ya. Sebetulnya kita itu juga sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk bisa transfer ilmu kita kepada anak-anak didik kita. Itu ya, jadi tetap semangat, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, semoga kita tetap diberikan kesehatan sehingga nanti insya Allah nanti kalau pandemi berakhir kita diizinkan oleh pemerintah ya untuk bisa bertatap muka langsung secara langsung di sekolahan, nanti kita akan ketemu. Baik, itu terima kasih Pak Muslim Heri, Bu Nurmalita ya. Baik, selamat pagi. Mungkin kita tutup bersama-sama dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Heri, Pak Bu Nurmalita ya. Ya. Salam sehat, salam sukses. Salam Iya sehat. Pak, matur suwun.